nabi yang dilantik kembali untuk muncul kembali, dan Petrus dan kawan-kawan mereka juga mempunyai jawaban tersebut. Setelah bersama Yesus, mereka sungguh mengenal Yesus, lalu mereka memberitahu Dia adalah Mesias Allah. Saudara dan saudari, kita juga yang hidup di zaman ini, ada kata orang tentang Yesus. Ada yang mengangkat Yesus, Dia adalah seorang nabi, Dia bukan Tuhan, bukan dituankan. Menggunakan ada yang tidak percaya. Tetapi apa kata kita? Sampai hari ini kita sendiri di tengah-tengah dunia dengan penyangkalan dan penolakan, tetapi kita terus tetap percaya Yesus adalah Putra Allah, Dia adalah Mesias Allah. Mari kita mempersiapkan diri mengakui salah dosa kita dan kita mengampuni dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah, Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua pada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu Santo Dominikus Pemantauan kebenaran. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah sabda Tuhan. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah.
Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nomor 235. Tubuh panggilan merah, gembara semadi, di hadapannya sembayang di alam suci.
supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan kepadamu pada peringatan Santo Dominikus. Semoga berkat daya kurban ini kami Engkau kuatkan sebagai pewarta sabdamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudusmu, Engkau terus-menerus menyuburkan gerejamu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa-doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. sungguh kudus Hamba Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mengkuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang disebarkan bagimu." Demikian pula sesudah berjalan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku." Mari kita menyatakan misteri iman kita. Bapa Tuhan, kami wartakan kebangkitan-Mu, kami muliakan hingga Engkau datang. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingat ya Tuhan akan gerejamu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus serta rohani iman semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan jiwa saudara-saudari kita yang sudah meninggal, kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang sedang berada di rumah-rumah mereka atau dirawat di rumah-rumah sakit. Dan juga kita mohon berkat Tuhan secara khusus bagi kita sendiri yang setiap pagi berkumpul di depan altar ini, bagi anak-anak, bagi cucu dan sanak keluarga yang dipercayakan pada tanggung jawab kita. Kita berdoa mohon Tuhan memberkati setiap kita di kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan setiap kita dari mara bahaya bencana,
dan dari semua hal yang membaikkan jiwa maupun neraka. Dan moga memberkati setiap pekerjaan yang sedang kita lakukan sampai dengan hari ini. Mari kita bersama serikat sabda Allah dan susul Roh Kudus mendoakan saudara-saudari kami yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Pater Joseph Lee Chung Thong dari Vietnam, Pater Wilbert Wagner dari Amerika Serikat, Pater Pius Joachim Lado dari Rutten, Pater Charles Buikins dari Amerika Serikat, Pater Liam Hopsford dari Australia, Pater Martin Sabas dari India, Pater Joan Alapat dari India, Pater Benjamin Andreas Ade dari Ede, Pater Joseph Tatasik dari Polandia, Suster Maristela dari Argentina, Suster Loren Maridit dari Amerika Serikat, Suster Analde Johanna Tere dari Jerman, Suster Agofride Maria dari Jerman, Suster Aldaberta Katari dari Jawa, Suster Elpuga Sophia Wolger dari Austria, Suster Maria Plasis Rosa Daura dari Argentina, dan Suster Elvira Pilar Maria dari Argentina. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasihan kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mertuanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan diri Kau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Berdamai Tuhan kita selalu bersama dan bersama rohmu. Anak domba Allah Dan menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Dialah anak domba Allah, biarlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari menang perjalanan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Turut dan darah Kristus. Amin.
pada peringatan Santo Dominikus ini, kami telah dipuaskan dengan daya sakramen surgawi. Semoga gerejamu yang dulu berkembang berkat pewartaan Dominikus kini boleh mengikuti semangat baktinya yang tulus dan ditopang oleh doa-doanya. Kau perkenankan masuk dalam kerajaan surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. Seperti sekalian dan semua mereka yang kita doakan pada hari ini diberkati dan dilindungi Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sama cinta dan damai Tuhan. Amin.